Pertamanya didahului oleh angin ribut dan pohon bambu yang meliuk-liuk dan akhirnya menutupi jalan dan muncullah makhluk yang besar. Mbah Joyo Melet langsung kaget. Wah, apa iki? Apa iki? Wah, apa ini? Apa ini? Langsung makhluk besar itu menanyakan ke Mbah Joyo, maksudmu apa lewat kene le? Mbah Joyo Melet adalah idola dari anak-anak muda di desaku, di mana bukan idola dari hal yang baik, namun idola dari hal yang buruk, di mana sebagian anak-anak desa ini selalu mengikuti apa yang diberikan oleh Mbah Joyo Melet, yaitu diantaranya senang berjudi, minum minuman keras, dan juga berkelahi. Warga di desaku memang banyak yang resah, terutama kaum orang tua, di mana anak-anaknya sebagian mengikuti apa yang disarankan, apa yang disuruh oleh Mbah Joyo Melet. Anak-anak muda itu mengatakan bahwa dia semakin kuat dengan mengikuti ilmunya Mbah Joyo Melet, sehingga banyak yang tergiur dan sebagian pada percaya pada Mbah Joyo Melet. Memang tidak semua pemuda yang mengikuti dari Mbah Joyo Melet ini, sebagian masih mengikuti atau berlaku baik dan juga masih rajin juga beribadah di musola. Walaupun musola itu tidak seramai seperti dulu kala. Sekarang yang banyak adalah yang sudah sepuh-sepuh dan sebagian juga pemuda-pemuda. Di samping ibu-ibu dan yang lain yang memang masih mengikuti ke jalan yang baik. Desa ini dulunya aman tentram, di mana sesepuh agama yang berada di sini waktu zaman itu masih ada. Semenjak sesepuh Pak Kiai itu meninggal dunia, sudah tidak ada lagi panutan di desa ini. Sesepuh tersebut mempunyai putra yang tinggal sudah tidak di desa, dan sepertinya di daerah lain di luar kota, putranya ini mendirikan juga pondok pesantren dari beberapa putra-putra dari Pak Kiai tersebut. Dulu kala sejak ada Pak Kiai tersebut, musola ini begitu ramai. Banyak sekali, selalu menjadi ramai, dan setiap saatnya sholat pasti ramai dengan orang-orang yang sudah tua maupun anak-anak yang kecil-kecil. Dulu itu demikian cerita dari bapakku. Pak Kiai itu selalu mengajarkan ke seluruh warga untuk berbuat yang baik, dan juga selalu menekankan untuk selalu berbuat sabar dalam keadaan panen yang kadang kala tidak menghasilkan banyak, kadang juga menghasilkan banyak.
Pak Kiai selalu memberikan nasihat bahwa kamu harus sabar, dan betul apa yang dikatakan Pak Kiai itu lama, dan semakin lama desa itu menjadi makmur. Teruslah berdoa, teruslah bekerja, teruslah kamu menjadikan kegiatanmu sehari-hari itu menjadi ibadah. Demikian dijelaskan bapakku ketika bercerita. Semenjak Pak Kiai ini tiada, sepertinya tidak ada lagi panutan di desa ini, sehingga akhirnya terpecah belah. Dalam arti ada yang tetap rajin dan juga ada yang akhirnya terlena dan akhirnya mengikuti jejak dari Mbah Joyo Melet. Kata bapakku, Mbah Joyo Melet ketika muda memang terkenal dengan perilakunya yang berangasan. Namun demikian ketika saat itu Pak Kiai selalu menasihati dan memang disegani oleh seluruh warga kampung. Sehingga tentunya perilaku dari Mbah Joyo Melet muda ini pun masih bisa dikendalikan oleh Pak Kiai. Sejak meninggalnya Mbah Kiai, musola menjadi sepi, tidak seramai dulu kala. Sekarang pun kebanyakan yang sudah sepuh-sepuh dan juga sebagian remaja-remaja yang masih taat. Sebagian tergiur dengan apa yang digembar-gemburkan oleh Mbah Joyo Melet, di mana mempunyai ilmu dikdaya dan sebagainya, padahal anak-anak itu diajak ke hal-hal yang tidak baik. Diajak hal-hal buruk, bahkan menjauh dari hal-hal yang menjurus kepada kebaikan. Inilah yang menjadikan banyak sekali warga di kampung ini yang menjadi prihatin. Namun tidak ada yang berani untuk menegur ataupun menindak dari apa yang dilakukan oleh Mbah Joyo Melet ini. Memang desa ini akhirnya menjadi tidak aman, di mana memang sering terjadi pencurian, entah itu hewan peliharaan ataupun hasil bumi di sawah ketika menjelang panen, ataupun di kebun-kebun warga. Dan ini disinyalir adalah pelakunya juga Mbah Joyo Melet tersebut dan anak-anak buahnya. Semua tidak bisa berbuat apa-apa dan juga belum ada yang bisa membuktikan apakah ini semua dilakukan oleh Mbah Joyo Melet. Suatu saat aku diajak berbincang-bincang dengan bapakku. Bapakku mengatakan bahwa sebenarnya Mbah Joyo Melet itu tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kedikdayaan ataupun ilmu apa-apa. Mbah Joyo Melet itu orang yang mentah, demikian kata bapakku. Hanya suaranya saja yang sepertinya seperti menggelegar dan sepertinya teriakannya aja yang besar, tapi sebenarnya tidak mempunyai apapun. Demikian kata bapakku. Namun bapakku memang dikenal juga oleh kampung bahwa bapakku ini mempunyai daya linuweh yang lebih. Namun demikian bapakku tidak pernah mencoba ataupun mengingatkan ke Mbah Joyo Melet ini. Bapakku menjaga biar tidak ada terjadi apapun, makanya tidak pernah melakukan wis le ora sah ora perlu, wis ben ku dirasakno dhewe. Sudah nak, tidak usah dipikirkan, nanti akan terbalaskan sendiri, demikian kata bapakku. Bapakku berpesan untuk apa yang diceritakan ini tidak usah disampaikan ke siapapun, hanya cukup kamu saja yang tahu bahwa Mbah Joyo Melet ini sebenarnya tidak mempunyai kemampuan apapun. Bagaimanapun juga kamu harus tahu untuk bisa menjaga dirimu sendiri, bahwa kamu jangan takut, namun juga kamu jangan sampai menantang ataupun bagaimanapun. Aku pun juga bisa kalaupun hanya Mbah Joyo Melet ini, namun aku pun juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian kata bapakku. Desaku termasuk
desa yang terpencil sehingga hanya dikepalai oleh seorang kepala dusun dan juga ada 2 penjaga wilayah, di mana penjaga wilayah ini pun juga seperti juga kepala dusun mengetahui tingkah dari Mbah Joyo Melet ini, namun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Juga bukti-bukti pun yang selama ini disinyalir dilakukan oleh Mbah Joyo pun tidak pernah ada terbukti apapun. Semakin hari desaku semakin menjadi desa yang banyak keresahan, menjadi tidak aman, dan juga dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Joyo Melet serta pengikut-pengikutnya semakin menjadi-jadi. Terdengar kabar gembira di mana cucu daripada Mbah Kiai yang sudah meninggal ini akan datang ke desaku, di mana cucunya dari Mbah Kiai ini yang mempunyai banyak cucu ini tergerak untuk datang ke rumah leluhurnya, ke tempat leluhurnya, yaitu Ustadz Amir. Ustadz Amir memang masih mempunyai tanah, bahkan rumah dan semuanya yang selama ini hanya dirawat oleh pembantu dari keluarga dari Mbah Kiai. Tergerak untuk memakmurkan kembali musolanya dan juga mengajarkan ilmu keagamaan, Ustadz Amir ini datang ke kampung. Ustadz Amir ini datang ke wilayah leluhurnya, dan beliau ketika datang menyampaikan ke seluruh warga bahwa mulai hari ini Ustadz Amir akan tinggal di sini. Ustadz Amir akan bersama-sama warga untuk kembali meramaikan dari musola ini dan bercita-cita untuk nantinya bisa berdiri sebuah masjid. Hal ini didukung oleh banyak warga, terutama bapakku, di mana kedatangan Ustadz Amir ini menjadi angin segar bagi warga-warga yang ingin keluarganya baik. Beberapa saat hidup di desa, akhirnya Ustadz Amir pun tahu cerita-cerita dari apa tabiat dari Mbah Joyo dan pengikut-pengikutnya. Untuk itu warga baik yang sudah sepuh, orang tua maupun remaja-remaja sering kumpul dan diberikan ceramah-ceramah. Seperti dulu kala ketika bapakku masih kecil, ingat wejangan-wejangan dari Mbah Kiai sama dengan cucunya Ustadz Amir ini, cara bicara dan penyampaian benar-benar menjadi sama persis plek, tidak beda dengan Mbah Kiai yang sangat dicintai oleh penduduk kampung ini, sehingga yang sudah sepuh-sepuh teringat masa silam di mana Kiai itu begitu menjadi panutan. Dan di sini terlihat sosok cucunya Ustadz Amir ini benar-benar seperti menjadi jelmaannya dari Pak Kiai atau Mbah Kiai dulu. Inilah yang menjadikan para sesepuh, bini sepuh di sini bercerita baik ke anaknya maupun cucunya yang sekarang berada di kampung ini. Apa yang diceritakan dulu tentang Mbah Kiai ya bisa dilihat dari seperti sekarang ini penampilan dari Ustadz Amir. Demikian diceritakan. Dari pola tingkah Mbah Joyo Melet ini sebenarnya Ustadz Amir pun sudah tahu bahwa Mbah Joyo Melet ini tidak mempunyai daya lonewe apapun. Mereka berhasil saja memprovokasi anak-anak muda yang sebagian sudah tersesat ke jalannya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Untuk itu dikumpulkan beberapa warga oleh Ustadz Amir
untuk tidak memusuhi, namun bagaimana caranya menyadarkan semua sehingga mereka nantinya menjadi baik kembali, menjadi pemuda-pemuda yang berguna dan juga bisa menjadi panutan untuk orang lain. Kedatangan Ustadz Amir tentunya menjadi hal yang tidak disukai oleh Mbah Joyo Melet. Hal ini menjadi penghalang untuk Mbah Joyo Melet melestarikan kegiatan-kegiatannya. Untuk itu selalu bercerita ke pengikut-pengikutnya bahwa jangan sampai ikut-ikutan Ustadz Amir. Demikian kata Mbah Joyo Melet. Suatu saat ada suara bahwa Ustadz Amir ini mempunyai kelebihan yang banyak, sehingga ada sebagian pengikut Mbah Joyo Melet yang keluar dari Mbah Joyo Melet. Hal inilah yang menjadikan darah Mbah Joyo Melet panas, mendidih, geram. Akhirnya menantang ke Ustadz Amir. Dia datangi musola tempat Ustadz Amir ini sedang menjalankan kegiatannya. Dengan berteriak lantang mengatakan, "Hei Amir, kowe ojo macem-macem ya neng nggone kampung kene, opo kowe wis ampuh?" "Yo, iyo." Demikian kata Mbah Joyo Melet. Dengan memanggil tanpa menyebut Pak atau Ustadz atau siapapun, langsung menjangkar Mbah Joyo Melet ini dengan mata melotot dan dengan tangan yang petentang-petenteng langsung mengatain Ustadz Amir yang sudah pokoknya kata-kata yang jelek keluar semua. Ustadz Amir pun dengan sabar mempersilahkan Mbah Joyo Melet ini untuk duduk. Namun kembali dijawab, ora perlu, tidak perlu. Kamu mau nantang saya ya? Demikian kata Mbah Joyo Melet. Sebagian warga sudah banyak yang berdatangan dan semua tidak ada yang berani ikut campur. Mbah Joyo Melet akhirnya menantang berkelahi Ustadz Amir. Ustadz Amir pun menjawab dengan sabar, tidak perlu. Kenapa harus berkelahi? Aku menjalankan tugasku, silahkan kamu menjalankan tugasmu. Demikian Ustadz Amir. Ustadz Amir berkata lagi, aku pun tidak pernah mengganggu kamu. Kamu kok datang ke sini merasa aku mengganggu kamu. Wes ora usah kakan cangkem. Sudah nggak usah kebanyakan ngomong. Pokoknya ayo berkelahi. Demikian kata Mbah Joyo Melet. Karena permintaan berkelahi yang terus dilontarkan oleh Mbah Joyo Melet, Ustadz Amir berkata, tidak perlu berkelahi. Bagaimana nanti kalau malam Jumat Mbah Joyo Melet lewat di depan hutan yang angker itu? Nanti Mbah Joyo Melet dengan aku datang ke sana melewati. Silahkan yang melewati Mbah Joyo Melet dulu ataupun saya dulu untuk melewati hingga sampai ke kampung sebelah. Demikian ditawarkan oleh Ustadz Amir. Memang ada di suatu daerah di tempat kampungku yang berbatasan dengan desa sebelah, ada hutan di mana di situ ada pemakaman. Pemakaman ini sebenarnya pemakaman leluhur dari para kiai zaman dulu, sehingga memang banyak yang tidak berani. Menurut Ustadz Amir bahwa sebenarnya tidak apa-apa lewat sana. Yang mempunyai niat buruklah yang biasanya mendapatkan hal-hal yang kadang tidak diinginkan di sana. Sepanjang kamu melewati sana dengan niatan yang baik, aman-aman saja. Diyakinkan oleh Ustadz Amir ke seluruh warga selama ini yang pengikut-pengikut daripada Ustadz Amir, para jamaahnya itu demikian.
Wah, kok mung koyok ngono. Terus piye kuwi aturane? Ya sudah, nanti kalau kita berhasil melewati kampung sana, nanti kita ketemu di kampung itu, kita berkelahi di sana. Demikian kata Ustadz Amir. Oh iya, kena. Kowe berarti isin karo warga kene yo. Kowe kalah yo. Jadi kamu malu ya nanti kamu kalau kalah berkelahi dengan aku. Demikian kata Mbah Joyo Melet. Tibalah di malam Jumat, di mana pada saat itu harus dilakukan tadi yang ditawarkan Ustadz Amir untuk melewati hutan angker ini, daerah angker ini, untuk nanti berkelahi di desa sebelah. Maka dilakukanlah perjalanan itu di malam itu. Ustadz Amir berpesan ke warganya bahwa menjauh dari tempat itu, namun tetap bisa melihat apa yang terjadi di wilayah itu. Maka diminta bapakku untuk memimpin beberapa orang untuk menjadi saksi, walaupun secara langsung tidak diketahui oleh Mbah Joyo Melet. Berdua mereka mengatakan, "Wes sapa sih sing mlaku rono? Sudah, siapa dulu yang jalan ke sana? Monggo silahkan." Ustadz Amir mengatakan, "Ya wis aku dhisik yo." Demikian kata Mbah Joyo Melet. "Koyok ngono wae kok yo ora wani, ndadak gelut nglewati kono ning kampung sebelah." Demikian kata Mbah Joyo Melet. Maka Mbah Joyo Melet pun berjalan menuju melewati tempat daerah angker ini. Dilewatinya daerah ini dengan langkahnya yang tegap, sepertinya seorang raksasa yang berjalan menuju ke arah musuhnya. Dia berjalan duok. Beberapa saat ketika akan melewati di hutan ini, muncullah sosok yang sangat besar. Pertamanya didahului oleh angin ribut dan pohon bambu yang meliuk-liuk, dan akhirnya menutupi jalan dan muncullah makhluk yang besar. Mbah Joyo Melet langsung kaget. "Wah, apa iki? Wah, apa ini? Langsung makhluk besar itu menanyakan ke Mbah Joyo, "Maksudmu apa lewat kene, Le? Maksudmu apa lewat sini?" Mbah Joyo hanya tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung tersungkur, duduk tersungkur, tidak bisa apa-apa, hanya bilang haho. Nggak bisa bicara apapun. Untuk itu Mbah Joyo langsung dibawa oleh makhluk itu. Mbah Joyo ditaruh di pohon besar dan diikat di pohon besar itu. Terlihat sekali oleh Ustadz Amir dari kejauhan bahwa Mbah Joyo Melet terus diikat, meronta-ronta, akhirnya pingsan. Kembali pohon bambu yang banyak rimbun tegak kembali, angin yang tadinya ribut kembali tenang. Setelah demikian, Ustadz Amir berjalan ke arah sana dengan mengucapkan doa. Beliau berjalan dengan tenang. Dek, sampai di tempat apa yang selalu ditakuti oleh orang-orang tersebut. Terlihat Mbah Joyo cemantel di pohon yang besar. Cemantel tanpa ada daya, pingsan. Didatanginya Mbah Joyo dan ditunggunya di bawah pohon itu oleh Ustadz Amir. Mbah Joyo Melet bangun dari pingsannya, melihat ke bawah,
ada Ustadz Amir. Kembali Mbah Joyo girap-girap. Pingsan lagi. Setelah beberapa saat lagi sadar dan akhirnya bilang, tolong Ustadz Amir, tolong Ustadz Amir. Karena mendengar kata tolong, akhirnya dengan segala doa apa yang dipanjatkan oleh Ustadz Amir, tanpa mendekati Mbah Joyo Melet, akhirnya Mbah Joyo Melet turun ke bawah, duduk di depannya Ustadz Amir yang sedang berdiri. Dengan halus Ustadz Amir mengatakan, bagaimana Mbah Joyo Melet, apakah harus dilanjutkan lagi ini? Dengan halus Ustadz Amir mengatakan demikian. Hora, tidak. Aku takut. Masih posisi gemetar, akhirnya dipegang oleh Ustadz Amir. Loh, kenapa Mbah Joyo? Demikian kata Ustadz Amir. Aku salah. Aku mohon maaf Ustadz Amir. Selama ini aku salah. Mohon maaf Ustadz Amir, mohon maaf. Mohon ampun. Demikian kata Mbah Joyo Melet. Ustadz Amir pun berkata, kamu mohon ampun bukan pada aku tempatnya Mbah Joyo Melet. Kamu harus meminta maaf, meminta ampun kepada Sang Maha Pencipta. Hanya kepada Allah lah kamu minta pengampunan dari apa yang kamu lakukan. Demikian kata Ustadz Amir. Sejak peristiwa ini berubah segala tingkah dari Mbah Joyo Melet dan mulai mendatangi Ustadz Amir di musolanya, dan lambat laun diberikan wejangan terus ceramah-ceramah dari Ustadz Amir, dan Mbah Joyo akhirnya tersadar. Mbah Joyo Melet sekarang menjadi rajin untuk beribadah. Mbah Joyo Melet sadar apa yang dilakukan selama ini salah. Ustadz Amir mengatakan, maaf Mbah Joyo, umur Mbah Joyo kan semakin sepuh, semakin tua. Alhamdulillah, bersyukur atas kejadian ini. Mbah Joyo sekarang bisa melangkahkan kehidupannya dengan baik. Semoga apa yang Mbah Joyo lakukan sebelumnya diampuni. Ya Ustadz Amir, ya Ustadz Amir. Mbah Joyo melihat Ustadz Amir ini terbayang Mbah Kiai yang dulu berada di depannya. Maka dirangkullah Ustadz Amir oleh Mbah Joyo, dipeluklah erat-erat sekali. Dan kampung di desaku ini sekarang menjadi aman, subur makmur, dan menjadi suatu kampung yang benar-benar guyup dan melalui kehidupan ini dengan bahagia. Mengingat cerita ini, aku selalu merinding. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.